Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baiklah anak-anak, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran kita yang berikutnya, sambungan dari pertemuan sebelumnya. Tapi sebelum itu, coba ketua kelas pimpin doanya, Revan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi Minasyaitonirrajim. Alhamdulillah, semoga kegiatan kita hari ini dapat diberi kelancaran ke depannya. Nah, baiklah anak-anak, coba bagi yang memiliki mungkin jaringan di rumahnya tidak bagus, jadi cari posisi yang tepat. Anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita di dalam kelas didampingi oleh Ibu Upi yang akan memantau kita dalam pembelajaran hari ini. Jadi mungkin bisa disapa ibunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bu Upi akan mendampingi kita ke depannya. Anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi yang baru. Tapi sebelum itu, Bapak mau tanya dulu. Pelajaran apa yang sudah kita pelajari pertemuan minggu yang lalu? tentang interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Nah, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari materi sambungan dari pertemuan minggu yang lalu, yaitu materinya adalah bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, jadi sebelum itu Bapak mau tanya, apa pernah kalian melihat kegiatan gotong royong di rumah? Pernah. Bagaimana pendapat kalian tentang gotong royong itu, penting atau tidak? Penting. Nah, untuk kali ini Bapak akan menjelaskan, menampilkan video yang menjelaskan bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Nah, Asosiasi. coba perhatikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Baiklah anak-anak, setelah Bapak jelaskan tadi materi yang telah Bapak sampaikan, sampai di sini ada pertanyaan? Repan Pak, Oh ya, silahkan. Bapak tadi kan ada di foto tuh Pak kan, Ya. foto masjid tapi kayak ada ciri-ciri khas Tionghoanya Pak. Pak, Oh ya. apakah asimilasi itu berbahaya? Pak, adanya pembauran antara satu budaya dengan budaya yang lain. Yang Nah, lain. jadi itu pembauran itulah yang terjadi di dalam masjid tersebut. Nah, jadi asimilasi itu apakah berbahaya? Tidak berbahaya, asalkan yang namanya kita sebagai manusia itu harus melihat mana hal yang positif, mana hal yang bersifat negatif. Baiklah, Bapak akan
membagikan LKPD melalui Google Classroom. Baiklah anak-anak Bapak semua, barusan kita sudah melakukan diskusi di dalam WA Group. Walaupun kita masih agak terkendala dalam segi jaringan, tapi kita harus tetap semangat. Baiklah, untuk sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Hasil diskusi kita yaitu akan dipresentasikan oleh kelompok kerjasama, kelompok akomodasi, kelompok asimilasi. Selanjutnya ke yang kedua. Menurut pendapat kami mengenai suatu kerjasama atau gotong royong di dalam masyarakat ialah dengan adanya kerjasama ataupun gotong royong di lingkungan masyarakat. Hubungan antar warga masyarakat. Yang ketiga, bagaimana apabila dalam suatu masyarakat tidak ada bentuk kerjasama? Jika di dalam suatu kelompok masyarakat tidak terjalin kerjasama antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, maka akan terpecah belah atau bisa menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat yang... Beri tepuk tangannya untuk semua yang sudah mempresentasikan. Nah, jadi setelah kita lihat hasil presentasi dari ketiga kelompok ini tadi, jadi mungkin ada pertanyaan yang belum dipahami. Di sini ada? Tidak? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak, Pak. Sekarang Bapak yang tanya, kenapa gotong royong itu perlu dilakukan? Gotong royong itu perlu ada di masyarakat untuk meningkatkan rasa kebersamaan, meningkatkan silaturahim, dan yang lebih penting itu membuat masyarakat itu damai dan terjaga. Dan segala yang dilakukan masyarakat dapat dilakukan secara ringan dan lebih cepat ke pekerjaan yang dilakukan masyarakat. Iya. Nah, jadi dari itu di situ tampak bahwa ada bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif, yaitu dalam bidang kerja sama. Jadi ini soal evaluasi. Baca bentuk interaksi sosial asosiatif dengan poin tertinggi 100. Nah, di sini ada cara-cara menjawabnya, silahkan kalian kerjakan. Baiklah, Bapak akan menyimpulkan pembahasan kita hari ini. Tapi Bapak tidak mau menyimpulkan sendiri, Bapak maunya menyimpulkan secara bersama-sama. Kira-kira apa yang sudah kita dapatkan hari ini? Apa yang bisa kita simpulkan? Kita dapat menyimpulkan bahwa suatu kerjasama itu dapat membawa pengaruh kebaikan positif dalam kehidupan. Jadi kalau kita simpulkan bisa berarti bahwa proses asosiatif itu adalah sebuah bentuk interaksi yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan, artinya yang baik-baik ya, itu dia. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar materi berikutnya, yaitu bentuk interaksi yang bersifat disosiatif. Nah, jadi kalian baca di rumah. Ketua kelas tutup kelas kita dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir Amin. Baiklah anak-anak Bapak, untuk pelajaran hari ini Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.